Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gifli Kipra Abriantologi dengan NIM 712024006 dari kelas Sejarah Agama Kristen dan Ekumenika B. Saya akan menceritakan secara singkat pada bab 5 dari buku sejarah gereja, yaitu mengenai pertikaian gereja dan dunia. Yang pertama, kita mulai dengan sebab-sebabnya pertikaian itu. Pada awalnya, Kekaisaran Romawi hanya menganggap kaum Kristen sebagai sekutu kecil dari agama Yahudi. Jika ada ancaman, pikir mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, Romawi menyadari bahwa agama Kristen bukan sekedar sekte, melainkan keyakinan baru yang berbeda. Umat Kristen hanya menyembah satu Allah, menolak dewa-dewa Romawi yang biasa dipuja masyarakat kala itu. Bagi Romawi, ini adalah penghinaan terhadap tradisi dan ancaman bagi stabilitas kekaisaran. Umat Kristen dijuluki orang yang tidak berdewa dan dicurigai sebagai pengkhianat yang bisa memberontak atau mendirikan kerajaan lain. Masyarakat di sana berprasangka bahwa bencana alam yang terjadi itu karena murka dewa atas kedurhakaan kaum Kristen. Sehingga rakyat pun berseru-seru, lemparkanlah orang Kristen itu ke depan singa, supaya dengan demikian terhapus dosa mereka terhadap dewa-dewa. Akhirnya, pemerintah mencurigai kesetiaan dan kejujuran kaum Kristen karena tidak mau mempersembahkan korban kepada kaisar. Dan berikutnya, penghambatan. Penghambatan pertama terjadi di masa Kaisar Nero pada tahun 64. Di tengah kebakaran besar yang melahap sebagian besar kota Roma, Nero menyalahkan kaum Kristen sebagai pelakunya. Fitnah itu menyebar dan orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, serta dihukum mati dengan cara-cara yang mengerikan. Penghambatan terus berlanjut di bawah Kaisar Domitianus pada tahun 81 sampai 96. Umat Kristen tetap dianggap berbahaya bagi negara. Mereka sering diberi pilihan yang sulit, seperti membawa persembahan di altar kaisar atau menghadapi hukuman mati. Sebagian memilih untuk setia pada imam mereka meskipun nyawa menjadi taruhannya. Namun, yang berikutnya di bawah pemerintahan Kaisar Trajanus pada tahun 98 sampai 117, penindasan mulai berkurang. Meskipun begitu, hingga tahun 250, posisi umat Kristen tetap dicurigai. Di beberapa daerah, para penguasa lokal masih menganiaya umat Kristen jika masyarakat setempat mendesak mereka untuk melakukannya. Kisah ini terus berlanjut dengan sikap jemaat dalam kesengsaraan. Pada masa ini, muncul suatu karangan yang berisi riwayat-riwayat Kristen yang sangat mengharukan hati. Karangan ini dimulai dengan orang Kristen yang dituduh kafir lalu ditangkap dan dibawa ke hadapan hakim. Mereka akan dilepaskan jika membawa persembahan yang ditaruh di atas mesbah baginda. Apabila tidak mau, mereka akan dinasihati oleh hukuman-hukuman yang akan dideritanya. Hukuman itu misalnya dipacung kepalanya, dipekerjakan sebagai budak dalam tambang, dan dibakar hidup-hidup atau diterkam hewan buas di arena yang ditonton beribu-ribu orang. Yang luar biasanya, lebih banyak orang Kristen yang rela menerima siksaan dan kematian demi imannya daripada menyangkal kepercayaannya. Mereka memilih mati dengan mulia daripada hidup tanpa iman. Ajaibnya, justru di tengah penderitaan dan penganiayaan, gereja semakin bertumbuh seperti api yang tak dapat dipadamkan. Benarlah kata Tertullianus yang penuh hikmat, darah orang syahid itulah benih gereja. Dari pengorbanan itu, gereja menemukan kekuatan dan kehidupannya. Setelah itu, kisah tentang orang apologet. Di tengah penderitaan, muncul para apologet, yakni pembela iman. Mereka adalah tokoh yang melawan fitnah dan serangan terhadap kaum Kristen melalui tulisan. Salah satunya adalah Justinus Martyr, seorang filsuf yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Ia menulis Apologia, buku yang menjelaskan bahwa kaum Kristen tidak berbahaya lagi bagi negara, dan justru membawa nilai-nilai kebenaran. Ada juga Tertullianus, seorang ahli hukum yang menulis pembelaan dalam bahasa Latin, menyerang kebohongan politisme dan tahayul yang dianut masyarakat kala itu. Dan yang terakhir, Celsus. Perlawanan terhadap agama Kristen tidak hanya datang dari kekaisaran. Celsus seorang filsuf yang pintar namun penuh kebencian, menuduh Yesus dan murid-muridnya sebagai penipu. Ia menyebut agama Kristen sebagai kebohongan yang besar. Tuduhan ini kemudian dijawab oleh Origenes, seorang apologet terkenal lainnya. Dengan tulisan yang tajam, Origenes membuktikan
kebenaran iman Kristen, menunjukkan kasih Kristus, dan melawan semua tuduhan Celsus. Ini merupakan akhir dari rangkaian kisah tentang pertikaian antara gereja dan dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu, dan semoga kisah ini menemani harimu dengan penuh makna.